Suara saya bisa didengar? Puji Tuhan, ya, haleluya. Pagi ini kemarin Pak Roni sudah berbicara mengenai rumah Tuhan. Jadi suka beribadah, suka berkumpul. Tentunya orang berkumpul bukan hanya arisan atau makan-makan, tapi dengar firman dan melakukan firman. Nah, pagi ini saya membahas mengenai satu topik penting, yaitu di mana kehidupan kita terkonek dengan Tuhan lewat doa. Ada banyak pengajaran waktu lalu, ada yang mengatakan bahwa kalau ikut pasti sukses, kalau ikut Tuhan pasti bahagia. Dan mereka juga bukan nggak baca ayat, tapi mereka baca ayat. Ayatnya di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa kalau kita di dalam Tuhan sungguh-sungguh mintalah apa saja, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Wah, luar biasa. Jadi saya baca ayatnya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Ini poin yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak jemaat. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Ini ayat yang paling disenangi dan selalu dicomot gitu aja terus tanpa lihat konteks. Wah, luar biasa. Sehingga saya nggak heran di mana-mana banyak orang ada mobil mewah ditumpangi tangan. Mereka mengklaim, aku klaim ini menjadi milikku. Ada rumah mewah pun pak nomornya ditumpangi tangan. Ini jadi rumahku. Yang lebih bahaya lagi, ada wanita cantik tumpangi tangan, ini jadi istriku, cilaka. Ya, pagi ini saya tidak berbicara mengenai hal itu, tapi saya akan berbicara bagaimana suatu contoh dalam Alkitab. Di situ berbicara ketika dalam situasi yang tidak nyaman. Ada suatu ancaman yang terjadi dan dia harus memilih, dan ketika dia memilih pilihan yang benar. Kita lihat dalam Daniel 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Daniel 6, kita baca di Perjanjian Lama, Daniel 6 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sedihlah ia, dan ia mencari jalan melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Haleluya. Ayat ini kita baca, kita tahu bahwa sebetulnya Daniel menjadi TO, target operasi daripada orang-orang yang ingin berkata secara undang-undang, siapa yang tidak menyembah kepada dewa atau raja, maka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Kita tahu semua ceritanya, kalau kita sudah selesai sekolah minggu kita pasti tahu. Tetapi yang menarik dalam hal ini adalah Daniel tetap berdoa tanpa ada tekanan atau pressure. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan itu memaksa kepada Tuhan. Kita akui jujur apa tidak ketika kita membutuhkan pertolongan, entah itu kesembuhan, entah itu mujizat pelipat gandaan,
entah itu order yang sepi dan sebagainya. Hari ini kita mau belajar kepada Tuhan bahwa pola pikir Tuhan hidup dalam kita. Bukan kita kepada Tuhan, tapi Tuhan kepada kita. Itu sebabnya ada orang mengatakan bahwa aku punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Aku punya Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Nah, perkataan seperti ini yang saya harapkan itu keluar dari Bapak Ibu Saudara, supaya kita mempunyai pikiran positif bahwa Tuhan kepada manusia. Jangan kita kepada Tuhan. Saya kasih contoh adalah ketika orang mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu kejam. Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu suka menguji saya dan berlama-lama. Ada satu perkataan yang bangsa Israel keluarkan adalah Ebenezer. Itu ada satu perkataan yang biasa, tetapi bagi kita mendengarkan adalah sampai di sini kami sudah ditolong Tuhan untuk menang dalam peperangan. Sampai di sini kita sudah ditolong Tuhan. Adakah hari-hari ini kita mengucapkan Ebenezer? Sampai di sini Tuhan sudah tolong saya. Saya percaya setiap anak Tuhan yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami kasih Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, saya mereview kembali. Adakah saudara mengucapkan Ebenezer? Sampai di sini aku bersyukur sudah ditolong oleh Tuhan. Kadang-kadang susah Bapak Ibu Saudara. Jujur kalau kita mengalami tekanan, kita mengalami suatu pergumulan yang berat yang orang lain mungkin gak tahu, yang tahu hanya diri kita dan Tuhan, kita mengucapkan Ebenezer. Aku bersyukur Tuhan sudah tolong saya sampai hari ini. Itu adalah suatu perkataan yang sulit. Tetapi lewat doa pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur. Apapun yang kita alami hari ini, apapun problema yang kita alami hari-hari ini, kita harus selalu bersyukur. Apapun tekanannya, apapun problemanya, ucapkan syukur. Banyak orang berkata bahwa hari-hari ini hari-hari yang tidak baik. Saya kemarin beberapa minggu yang lalu mendengar suatu perkataan, suami istri pergi ke gereja, pulang dari gereja bukannya damai sejahtera, makan, jalan-jalan, bukan, tapi berantem di mobil. Berantem sampai ke rumah. Istrinya sepele sih, sebenarnya ngomong, "Pak, khotbahnya hari ini bagus ya, memotivasi kita, mengingatkan kita." Karena lakinya itu sebetulnya di otaknya sudah banyak pikiran yang menurut lakinya ini problemnya berat dia. Sudah omset sepi, tagihan numpuk, pembayaran belum pada terima. Lakinya ngomong, "Oh gitu ya, kamu seneng ya sama pendetanya ya? Pendetanya ganteng memang betul, tapi coba kamu kumpul sama dia. Gak usah lama-lama, sebulan aja. Kamu nanti akan melihat." Apa yang lakinya ucapkan ini sebetulnya gak link and match dengan istrinya. Lakinya udah pikirannya jenuh, mendapatkan rema atau dapat berkat, dia omong tuh gak cocok. Akhirnya cekcok. Bukan cek kosong atau cek isi, tapi cekcok. Nah, sebetulnya Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana kita menyatukan visi dalam keluarga. Ini adalah sesuatu yang agak sulit. Istri juga harus memahami. Mungkin kalau suaminya lagi pusing, lagi berat, ya diajaklah santai. Jangan diminta macem-macem, jangan diceritain macem-macem. Tapi ajak untuk berdoa, ajak untuk bersekutu, ajak untuk lebih dekat kepada Tuhan. Seperti Daniel, sebetulnya mereka dalam tekanan nih, sudah di-TO oleh orang-orang untuk dimasukkan dalam gua singa. Tetapi Daniel tidak mengalami pressure dalam hal ini, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Mari hari-hari ini kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Apapun problema kita, apapun yang mengalami kita, baik sakit penyakit kah, baik kekurangan secara ekonomi kah, atau mengalami tekanan hal-hal yang lain. Ucapkan syukur. Katakan Ebenezer, sampai di sini saya ditolong Tuhan. Hal yang kedua yang Daniel lakukan adalah ketika dia berdoa, dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri,
tetapi dia merendahkan hati. Dia percaya mujizat. Dia percaya pelipat gandaan. Dia percaya bagaimana Tuhan menolong dia. Ada banyak hal kita nggak percaya mujizat. Nggak mungkin sakitku. Dokter sudah bilang kanker stadium 4 mustahil untuk sembuh. Kakiku nggak mungkin bisa panjang karena kakiku panjang sebelah. Tuhan nggak mungkin bisa mengadakan mujizat. Bahkan ada orang mengatakan bahwa, aku nggak mungkin ditolong Tuhan. Itu suatu perkataan yang melemahkan Tuhan, yang meremehkan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Tadi saya bagi lewat Zoom, lewat WA grup kita, bahwa Roma 12 ayat yang per-3 dikatakan bahwa pikirkanlah sesuai dengan apa yang kamu imani. Pikirkanlah sesuai dengan apa yang kamu bisa. Jangan memikirkan lebih daripada yang kita bisa. Jadi artinya adalah kita berpikir sesuai dengan kemampuan dan yang mungkin bisa kita lakukan. Misal, saya paham, saya sadar kemampuan saya segini. Tetapi saya tidak minta yang muluk-muluk kepada Tuhan, yang mengakibatkan saya jatuh dalam hal yang ketidakpastian. Misal, kita dikasih proyek IKN yang nilainya puluhan bahkan ratusan triliun. Nah, kita memikirkan hal yang seperti itu bagi saya sesuatu yang seperti pungguk merindukan bulan. Artinya adalah sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan iman saya. Kenapa saya katakan ini? Karena saya sering menjumpai orang-orang yang seperti tadi. Apa yang kamu minta maka akan diberikan. Bahkan saya pernah dengar seorang yang lulus sekolah Alkitab ngomong, aku pengen punya gereja yang besarnya 2 kali lapangan tenis. Saya lihat kemampuan dia, kapasitas dia, teman dia, hal yang nggak mungkin. Nah, itu menurut saya belajarlah berpikir bahwa apa yang Tuhan bisa lakukan. Mungkin dia buka persekutuan doa dulu. Mungkin dia buka garasi dulu. Saya banyak mendengar cerita hamba-hamba Tuhan yang sekarang punya gereja yang besar sekali, itu dimulai dari garasi mobil. Mereka hanya persekutuan 2 orang. Mungkin hanya 10 orang. Mungkin 12 orang. Kemudian lama-lama menjadi besar. Karena apa? Pertama, kalau Tuhan mau memberkati kita, dilihat kekudusan kita. Yang kedua, apa yang mau dilihat orang mengenai hidup kita? Karakter. Karakter kita akan dibaca, dilihat orang. Oh, karaktermu baik. Kamu cocok jadi hamba Tuhan. Oh, karaktermu ciamik. Artinya kamu bisa dipercaya untuk jadi gembala yang baik. Jadi, yang pertama adalah kekudusan. Yang kedua adalah mengenai karakter. Bapak Saudara. Itu sebabnya ini kita mempunyai karakter yang tidak sesuai dengan Kristus. Mari kita koreksi hidup kita. Kalau kita mempunyai kehidupan yang tidak kudus, mari kita koreksi. Apa yang menjadi ketidakkudusan dalam kehidupan kita? Mungkin pertemanankah kita? Mungkin lewat apapun kita menjadi benar dan mulia di mata Tuhan. Sehingga hidup kita mencerminkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mempunyai standar kekudusan yang baik. Dan yang kedua, mempunyai karakter Kristus. Sehingga percaya bahwa hari ini Tuhan akan pakai. Kembali kepada hal-hal yang tadi yang saya mau katakan, bahwa jangan sampai kita salah berdoa. Artinya kita minta kepada Tuhan. Misalnya hari-hari ini banyak mengenai nubuatan mengenai hal-hal yang menyenangkan kita. Mengenai, oh kamu nanti akan dapat tender ini, oh kamu nanti akan sukses, oh nanti akan ini. Itu sama dengan kita mensekutukan kita dengan Tuhan, dengan membandingkan kita dengan apa artinya orang pergi ke dukun, orang pergi ke orang pintar dan sebagainya. Itu kurang lebih sama, dan itu sudah masuk dalam gereja.
hari-hari ini mari kita belajar kepada Tuhan. Seperti Daniel. Berdoa tidak tergantung tekanan, tapi berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa dengan merendahkan hati. Seperti Daniel juga merendahkan hati, merendahkan diri, merasa bahwa aku tanpa Tuhan, aku tidak bisa. Aku tanpa Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Poin yang ketiga adalah kalau kita sungguh-sungguh berdoa, maka kuasa daripada surga akan turun menolong kita. Apa itu kuasa dari surga? Ya kalau dalam kisah Daniel itu singanya dibuat gak doyan makan, padahal singanya dibuat lapar. Apa yang terjadi? Mungkin kalau kita mengalami due date, mengalami jatuh tempo, bukan jatuh cinta, jatuh tempo kita mungkin bisa diperpanjang. Mungkin ada jalan keluar. Mungkin ada sesuatu yang menolong hidup kita. Percaya hal itu. Kalau kita sudah tidak percaya hal itu, kita masih meremehkan kuasa Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Itulah yang saudara ucapkan doa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang menyembuhkan. Kita punya Tuhan yang mencukupkan. Kita punya Tuhan yang mampu mengatasi segala problema kehidupan kita. Pagi ini saya percaya setiap kita mulai mengucap syukur lewat doa-doa kita. Mulai mempercayai Tuhan. Rubah pola pikir kita dari kita ke Tuhan, Tuhan ke kita. Apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidup kita? Damai sejahtera, masuk ke dalam kerajaan surga, memenangkan banyak jiwa, dipakai Tuhan dahsyat, diurapi dengan jubah kekudusan, dirubah karakter kita. Itu Bapak Ibu Saudara, bahwa mengiring Tuhan tidak ada yang sulit. Mengiring Tuhan tidak ada yang sukar. Mari Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan amat sangat singkat ini, saya rindu untuk kita merubah pola pikir kita. Mari kita mengucap syukur. Ebenezer, sampai di sini saya sudah ditolong Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah melingkup aku dengan kekudusan. Sampai di sini Tuhan sudah merubah karakter saya. Sampai di sini Tuhan merubah visi saya, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati.